Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Makiyah dan Madaniyah. Poin yang pertama ialah mengenai pengertian dari Makiyah dan Madaniyah. Secara etimologi atau bahasa, kata Makiyah berasal dari kata Makkah, sedangkan Madaniyah berasal dari kata Madinah, yang mana kedua kata ini ditambahi dengan ya nisbat di belakangnya. Selanjutnya, secara harfiah, kata Makkiyah ini bermakna yang berasal dari Makkah atau yang bersifat Makkah, sedangkan Madinah bermakna yang berasal dari Madinah atau yang bersifat Madinah. Selanjutnya ialah mengenai pengertian secara terminologi atau istilah, yang mana dalam hal ini ada beberapa cabang teori. Teori yang pertama ialah mulahadzatul makan bin nuzul atau berdasarkan letak geografisnya. Jadi, yang dimaksud dengan Makkiyah ialah ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah, sedangkan Madinah ialah ayat yang diturunkan di kota Madinah, seperti itu. Jadi, berdasarkan letak geografis ayat ini pertama kali diturunkan. Teori yang kedua yakni mulahadzatul muqatabin atau yang berdasarkan subjek. Jadi, ayat yang termasuk Makkiyah ini biasanya diawali ya ayyuhan nasu dalam Al-Quran dan semacamnya. Kemudian yang termasuk Madaniyah, ayat Madaniyah ini biasanya itu dalam Al-Quran diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Begitu. Ini ditujukan panggilan kepada ahlu Madinah, sementara yang Makkiyah tadi ditujukan pada ahli Makkah atau penduduk Mekah. Yang ketiga yakni mulahadzatul zaman dan nuzul atau yang berdasarkan dengan histori. Jadi ayat yang termasuk Makkiyah menurut teori ini ialah ayat yang diturunkan ketika Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Walaupun sejatinya ini nggak turun di kota Mekah, melainkan sekitarnya seperti Madinah dan kota selain Mekah. Sedangkan yang termasuk Madaniyah ialah ayat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, walaupun ayat ini tidak turun di kota Madinah, melainkan selain Madinah seperti Makkah dan sekitarnya. Yang terakhir yakni mulahadzatul ma tadammananna atau yang berdasarkan dengan analisis. Yang termasuk Makkiyah menurut metode teori ini ialah ayat-ayat yang berisikan mengenai kisah-kisah umat terdahulu, sedangkan yang termasuk Madaniyah ialah ayat-ayat yang mana berisikan tentang hukum, faraid, hudud, dan lain sebagainya. Selanjutnya menuju poin yang kedua mengenai klasifikasi ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi surat yang termasuk Makkiyah ini berjumlah 20. Di antaranya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, An-Nur, At-Taubah, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrim, dan An-Nasr. Sementara yang selain itu semua, selain ke-20 surat yang telah disebutkan, ialah termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini berjumlah 82 surat dalam Al-Quran, dan selain itu sisanya ialah termasuk surat yang masih diperselisihkan. Ini berjumlah 12, diantaranya surat Al-Fatihah, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, Al-Mutaffifin, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi yang termasuk surat Madaniyah ini ada 20. Surat Makkiyah 82 dan surat sisanya 12 ini termasuk surat yang masih diperselisihkan. Jadi ulama masih banyak khilaf mengenai pengklasifikasian surat-surat yang sisa ini, 12 surat ini. Kaidah dalam mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama telah meneliti surat-surat Makkiyah dan Madaniyah dan menyimpulkan beberapa ketentuan bagi keduanya.
yang menerangkan ciri-ciri khas gaya bahasa dan persoalan-persoalan yang para ulama telah meneliti surat-surat Makkiyah dan Madaniyah dan menyimpulkan beberapa ketentuan bagi keduanya yang menerangkan khas gaya bahasa dan persoalan-persoalan yang dibicarakannya. Dari situ mereka dapat menghasilkan ciri-ciri kaidah. Adalah surat Makkiyah kecuali surat Al-Baqarah. D. Setiap surat yang mengandung kisah Nabi Adam dan Iblis adalah surat Makkiyah kecuali surat Al-Baqarah. Tema dan gaya bahasa surat Makkiyah. Ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Pembuktian mengenai risalah. Kebangkitan hari akhir dan hari pembalasan. Hari kiamat dan kengeriannya, neraka dan siksaannya, surga dan kenikmatannya, argumentasi terhadap orang-orang musyrik dengan menggunakan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniyah. Inilah beberapa hal yang lebih diutamakan terhadap penduduk Mekah, karena mereka pada saat itu berada dalam kesyirikan dan tidak meyakini adanya nubuat dan hari akhir. B. Peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan akhlak mulia yang menjadi dasar terbentuknya penumpahan darah, memakan harta anak yatim, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, dan berbagai kebiasaan buruk lainnya. C. Menyebutkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran bagi mereka, sehingga mereka mengetahui akibat terhadap orang-orang yang mendustakan agama sebelum mereka, dan sebagai hiburan bagi Rasulullah sehingga ia tabah dan sabar dalam menghadapi mereka dan yakin akan menang. Yang ketiga yaitu ketentuan surat Madaniyah. A. Setiap surat yang berisi kewajiban atau had atau sanksi adalah Madaniyah. B. Setiap surat yang disebutkan di dalamnya tentang orang-orang munafik dan keadaan mereka, kecuali surat Al-Ankabut, ini termasuk surat Makkiyah kecuali 11 ayat dari awal termasuk golongan Madaniyah. C. Setiap surat yang di dalamnya terhadap izin untuk berjihad serta penjelasan tentang hukum-hukum jihad. D. Setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dan ahli kitab. Yang keempat yaitu tema dan gaya bahasa surat Madaniyah. A. Penjelasan tentang pensyairan secara terperinci, seperti penjelasan hukum-hukum amaliyah dalam ibadah dan muamalah, seperti hukum sholat, zakat, puasa, nikah, talak, jual beli, dan lain-lain. B. Seruan terhadap ahli kitab dan dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam. Penjelasan mengenai penyimpangan mereka dari kitab-kitab Allah, permusuhan mereka terhadap kebenaran, serta penjelasan tentang kesesatan akidah mereka. Yang terakhir yaitu kegunaan dalam mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Terdapat berbagai kepentingan dan faedah dalam mempelajari ilmu Makkiyah dan Madaniyah, ialah untuk membedakan nasikh dan mansukh. Yang kedua yaitu dapat membantu dalam menafsirkan ayat Al-Quran secara lebih terperinci, karena mengetahui tempat urut ayat Al-Quran akan membantu untuk memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang lebih tepat dan jelas. Ilmu ini juga akan menimbulkan banyak keyakinan terhadap Al-Quran dan proses penerimaannya secara mutawatir kepada manusia dalam keadaan selamat daripada sebarang perubahan dan penambahan. Ini membuktikan bahwa umat Islam begitu mengambil berat tantangan setiap ayat yang diturunkan kepada mereka sama dengan sebelum hijrah atau selepas hijrah, di tempat mereka tinggal, atau ketika musafir. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.